Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Made Pranawasi Dananda dengan NIM 017, saya dari kelas D. Nah teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana pendapat saya mengenai teknologi dalam jaringan yang memiliki dampak ke depannya peer-to-peer in blockchain. Dan bagaimana ini akan menciptakan revolusi digital teman-teman. Saya mengangkat dalam blockchain. Nah, saya sempat membaca sebuah jurnal teman-teman semua. Nah, di sini ada yang berjudul Peer-to-Peer Computing. Nah, sumbernya sudah tertera di bawah. Nah, teman-teman pada intinya dari jurnal ini menyebutkan bahwa bagaimana komputasi peer-to-peer itu sangat penting karena kemampuannya itu dapat meningkatkan skalabilitas, menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur yang mahal, dan memungkinkan agregasi sumber daya. Nah, teman-teman semua perlu kita ingat bahwa peer-to-peer ini adalah bagaimana kita melakukan komunikasi, kita melakukan transfer data itu secara peer-to-peer. Jadi, dari satu orang langsung ke orang lainnya tanpa melalui perantara, teman-teman. Nah, kemudian kenapa blockchain? Nah, ini jurnal kedua, teman-teman. Di sini membahas apa itu blockchain. Nah, inti dari jurnal ini dia menyebutkan bahwa teknologi blockchain itu penting karena menyediakan mekanisme kepercayaan terdistribusi, terdistribusi ya teman-teman semua, dan memungkinkan banyak pihak untuk menyimpan catatan transaksi dan memverifikasi bahwa urutan dan stempel waktu transaksi itu tidak diubah. Jadi, dalam blockchain itu nanti data teman-teman itu akan disimpan dalam suatu node atau kita sebut dengan dalam suatu blok. Nah, dalam suatu blok ini akan terintegrasi dengan blok-blok lainnya. Dia akan membentuk semacam sebuah rantai-rantai seperti itu. Akan terhubung antara satu komputer dengan komputer lainnya. Sehingga nanti si komputer inilah yang akan menjadi validatornya apakah data tersebut benar atau tidaknya ya teman-teman. Semua, nah sebelum kita masuk ke dalam peer-to-peer dan blockchain ini, teman-teman harus mengenal terlebih dahulu ada namanya sentralisasi network. Di sini ada tipe yang sebagai server, kemudian ada tipe yang sebagai klien. Dalam penerapan YouTube, teman-teman data-data kita itu disimpan dalam server YouTube. Nah, YouTube ini mempunyai server tersendiri, teman-teman semua. Kemudian data kita itu disimpan dalam servernya. Nah, kemudian, apabila si klien ini ingin meminta video nih, si klien ini minta video, apa yang dilakukan? Dia akan meminta request kepada si server. Nah, setelah dia meminta request kepada si server, maka si server ini akan merespon. Nah, masalahnya teman-teman semua, bagaimana saat nantinya terjadi hacking? Hacking terhadap server. Maka saat terjadi hacker, nah si server ini data yang ada disimpan di server ini itu dapat dimanipulasi. Jadi saat klien ini meminta sebuah data, data itu sudah terkontaminasi oleh virus. Nah, jadi data-data ini uh, bukan data yang sebenarnya lagi. Maka data yang sudah diubah yang akan bisa diterima oleh si klien. Bisa saja data itu disisipi oleh malware, data yang kita minta itu bukan data yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau satu server yang sudah terkena hacker, maka siapapun yang akan mengakses data dari server tersebut sudah pasti akan bermasalah. Peer-to-peer network ini tidak ada yang sebagai server, tidak ada sebagai klien. Jadi posisi teman-teman itu setara. Teman-teman sebagai servernya, teman-teman juga sebagai kliennya. Semua di sini adalah posisinya yaitu setara, teman-teman. Itu dijalankan dari peer to peer seperti itu. Nah, misalkan di sini bagaimana si A ingin meminta data ke si B. Nah, maka si A dan si B dapat melakukan transaksi secara peer-to-peer. Nah, sama juga dari A minta ke B, B minta ke A, itu dapat dilakukan peer-to-peer. Nah, lalu si C juga ingin meminta data dari si A. Nah, si A dan si E ini juga dapat dilakukan secara peer-to-peer. Jadi secara langsung tanpa adanya pihak ketiga. Seperti itu juga dasar yang melandasi dari sistem blockchain. Bagaimana dari suatu blok-blok itu akan saling terhubung dengan blok-blok lainnya dan komputer itu akan memvalidasi dari data-data yang terdapat dalam blockchain.
Nah, misalnya teman-teman semua, kita dalam komputer A, nah di sini komputer A memiliki 4 blok. Nah, kemudian di sini si A ini bilang sama teman-temannya, "Halo teman-teman semua, aku mempunyai data baru." Nah, maka si A ini akan mendistribusikan, nah secara peer-to-peer network kepada teman-temannya. Nah, si A ini bilang kepada si B, kepada si E, kepada si D, bahwa aku nih punya blok baru. Nah, maka si B, si E, dan si D ini akan menambahkan blok tersebut. Nah, ditambah nih, divalidasi apabila datanya itu benar, maka blok itu akan ditambahkan. Nah, kemudian si B, si E, sama si D ini juga akan mendistribusikan blok yang sama kepada si C. Nah, seperti itu cara kerja dari blockchain, teman-teman. Jadi, dia akan mendistribusikan blok yang sama. Jadi, setiap komputer itu akan mendapatkan blok-blok yang sama. Di sini ada hacking yang berhasil meretas dari satu blok di komputer B. Blockchain juga menggunakan namanya sistem hashing, teman-teman. Nah, jadi datanya itu juga ikut berubah, ikut terganggu hash-nya. Apa yang akan terjadi? Suatu komputer yang memiliki data dalam blok-blok itu akan terus dia berkomunikasi dengan komputer-komputer lainnya. Nah, komputer di sini si A, si E, si C. Nah, dia ini bakal bilang sama si komputer B, B, datamu itu salah, ada yang aneh dengan datamu. Datamu itu berbeda dengan hasil dari validasi dari ketiga komputer dan komputer-komputer lainnya. Nah, si A memiliki data seperti ini, si E juga datanya sama dengan si A, si C datanya sama, si D datanya sama. Nah, di sini B, kamu ini beda sendiri. Nah, di sini uniknya dari penerapan peer-to-peer itu dalam sistem blockchain. Dia bisa berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dan terus akan dilaksanakan secara seksama mengecek data itu dipastikan bahwa datanya itu benar. Nah, karena di sini berhasil terhacking, kemudian si A, si E, si C ini memberitahu ke B, B datamu itu salah. Ya udah aku perbaikin dengan data yang benar, gitu. Nah, jadi datanya B ini akan dipulihkan kembali, dibenarkan kembali ya teman-teman, sesuai dengan hasil validasi dari si A, E, dan C. Jadi seperti itu kerjanya. Maka, jadi apabila teman-teman ingin meretas dalam blockchain ini, akan sangat sulit untuk dilakukan peretasan ataupun hacking. Karena kenapa? Karena teman-teman harus melakukan peretasan dari semua validasi ini harus terjadi dengan waktu yang sama dan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Sangat susah untuk melakukan peretasan dalam sistem blockchain ini, teman-teman. Nah, teman-teman semua, jadi pada intinya blockchain itu adalah pintu untuk menyimpan, mentransfer, dan mentransaksikan aset maupun data kita. Dia sudah terhubung antara satu blok dengan blok-blok lainnya, yang itu nanti akan terus divalidasi dengan waktu yang seksama dan bagaimana mereka berhubungan secara peer-to-peer tanpa adanya pihak ketiga. Jurnal selanjutnya di sini berjudul bagaimana blockchain ini menjadi foundational technology to change the world. Nah, inti dari jurnal ini teman-teman semua, blockchain itu adalah teknologi yang mendasar, bukan teknologi disruptif yang akan diterapkan dalam rantai pasukan dan Internet of Things. Jadi blockchain itu adalah fundamentalnya, teman-teman, infrastrukturnya. Jadi blockchain ini bukan teknologi yang akan menggantikan teknologi lainnya, tapi blockchain ini itu infrastrukturnya, dasarnya, yang dimana di sini bisa diterapkan khususnya dalam berbagai hal, khususnya itu dalam rantai pasokan dan Internet of Things ke depannya. Contoh yang dapat diatasi dalam blockchain. Nah, di sini salah satunya tentunya teman-teman saat ingin mentransfer uang antar negara, teman-teman mengalami kebingungan. Kalau dengan satu negara dengan negara lainnya, karena berbeda negara, tentunya regulasinya yang ada itu berbeda dan agak sulit untuk melakukannya. White paper yang diterbitkan oleh Satoshi Nakamoto tahun 2008.
Nah, di sini white paper ini berjudul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Jadi bagaimana dia menciptakan cash elektronik, electronic cash system ini secara peer-to-peer. Permasalahan tadi, uh, transaksi transfer uang antar negara itu dapat dijalankan dengan menggunakan peer-to-peer electronic cash system, Bitcoin, yang dimana ini didasari dengan sistem blockchain yang tadi. Jadi kita sebut dengan cryptocurrency, itu bergerak di atas blockchain. Bagaimana pendidikan dalam blockchain, karena kita kan untuk menyimpan data, memvalidasi data, dan tidak bisa dihapus data dari teman-teman itu. Jadi tidak bisa dihapus, tidak bisa dimanipulatif. Contohnya dalam pendidikan, bisa saja ke depannya kita memvalidasi sertifikat, bagaimana piagam kelulusan, dan lain sebagainya. Hasil voting itu tidak bisa diubah. Misalnya dalam suatu perusahaan, teman-teman ingin membuat voting, tapi bisa diatur. Nah, itu udah nggak bisa diatur lagi dalam sistem blockchain, karena di sana kan tidak bisa mengubah data, tidak bisa juga dimanipulasi. Saya juga membayangkan teman-teman bagaimana nanti ke depannya dengan penerapan dari blockchain ini ada properti digital, teman-teman. Teman-teman bisa mempunyai properti aset secara digital. Mendengar juga dengan dunia metaverse, dunia NFT. Nah, ini bisa saja, teman-teman, akan terjadi di masa depan karena dengan adanya blockchain itu bisa memvalidasi properti itu. Saya juga membayangkan adanya transaksi di luar angkasa. Saya menyebutnya transaksi di luar angkasa. Nah, bagaimana transaksi ini, teman-teman? Teman-teman dapat melakukan transaksi antar dunia. Teman-teman bisa membuat sebuah barang, teman-teman punya properti, teman-teman bisa transaksi antar dunia tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Bisa transaksi di dunia digital, bisa transaksi di metaverse nantinya, teman-teman punya properti, dan bisa melakukan langsung transaksi secara nyata. Mungkin salah satunya dengan cryptocurrency dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Saya Nanda, terima kasih.